Puji Tuhan saudara, kita bertemu lagi ya di minggu kedua 2022. Sehat saudara? Haleluya. Masih semangat ya saudara, tetap semangat. Kita akan mulai kebaktian pagi ini, kita akan mulai dengan pujian Walau 1000 rebah, saya undang untuk bangkit berdiri. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita akan nyanyikan pujian ini dari atas saudara. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan.
kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini walau sering berubah. Pak Uta untuk berdoa. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan pada pagi ini Bapak. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk berbakti tempat ini Bapak. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu pengurapan-Mu Tuhan, kami perlu pemulihan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Kami perlu Engkau ya Bapak. Saat ini Bapak, kami mau bersujud di hadapan-Mu Tuhan, memohon hadirat-Mu turun Tuhan menjamah kami semua ya Bapak. Urapi kami semua. Layakkan kami Tuhan untuk datang menghadap hadirat-Mu. Biarlah kekuatan yang baru Tuhan yang daripada Engkau turun di tengah-tengah tempat ini Bapak menjamah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak kami mohon hadirat-Mu. Bapak, kami juga mohon ampun ke dalam tangan-Mu Tuhan dalam setiap apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik itu dalam setiap perkataan kami Tuhan, apa yang kami pikirkan Tuhan, dan apa yang kami lakukan ya Bapak. Pagi ini Tuhan, kami mohon pemulihan yang daripada Engkau. Kuduskan Tuhan kami semua ya Bapak di tempat ini Bapak. Kami mau diam Tuhan menikmati hadirat-Mu jamaah. Urapan yang baru ya Bapak. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan Tuhan atas setiap pribadi kami Bapak. Biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati ya Bapak tempat ini. Engkau juga Tuhan yang mengurapi Bapak hamba-Mu ya Tuhan yang Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Romi ya Bapak. Urapi dengan roh hikmat yang daripada Engkau Tuhan, jamaahnya daripada Engkau. Sehingga apapun juga Tuhan, firman yang ditaburkan Tuhan menjadi kekuatan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi berkat kekuatan dan pemulihan setiap pribadi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami mengundang hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Dari awal hingga akhir Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kebaktian di tempat ini ya Bapak, bagi kemuliaan-Mu saja Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat saudara, kita akan nyanyikan pujian masuk gerbangnya. Tetap bagi berdiri. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, dan dibesarkan agung namanya. Puji dan sangkakala
Silakan duduk saudara. Saudara merasakan kan kebaikan Tuhan apapun itu, apapun yang terjadi pastikan Tuhan kasih jalan ya. Walaupun kita jalannya gimana, tapi kan pasti Tuhan beri kemenangan saudara. Amin ya saudara. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Tidak sangka kalah musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Kita akan nyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Saya udah untuk paling berdiri ya saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan semangat. Haleluya. Kita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan bawa persembahan ya saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini lagi. Terima sukacita surga,
masuk ke firman Tuhan, saya undang untuk balik berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Allah Peduli. Kita hadapi tak akan
persoalan yang kita hadapi, amin, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Sekali lagi katakan, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau Allah mengerti apa yang kami hadapi di hari-hari ini, Tuhan, itu sebabnya kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memberi waktu kami yang terbaik untuk Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah hatimu disenangkan dengan apa yang kami kerjakan. Biarlah hatimu disenangkan dengan apa yang kami lakukan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain kami datang memuliakan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu kami akan berjalan di jalan yang salah. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu pagi hari ini. Kami butuh firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu sebagai pelita dalam perjalanan hidup kami di tahun 2022 ini. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Kami percaya urapan Allah tetap menjadi bagian kami selama kami dengar firman Tuhan. Berkati Ibu Hani yang sudah memimpin kami dalam memuji Tuhan, pribadinya, keluarganya, pekerjaannya, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkatilah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang ada dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dari tadi saya nyari-nyari tatakan ini, saudara, laptop tablet saya. Tadi gondol siapa ini? Saudara, saya beri kesempatan bagi yang baru lahir. Ada yang digendong kayaknya. Baru lahir, dia boleh bersaksi. Mari yang baru lahir mulai bangkit berdiri, ya tampil ke depan, tunjukkan mukanya, wujudnya. Ya, kami mengucap syukur kepada Tuhan sehingga saat ini kami bisa menikmati hidup dan berkat kuasa Tuhan dalam keadaan seperti lagi pandemi ini, kita masih diberi kesehatan dengan baik, itu aja. Dan saya tuh pada hari ini tanggal 9 pas tanggal lahir saya. Kami Umur berapa? umur 17 ke bawah, Pak. 17 oke. 17 ke bawah. Ya cuma itu aja. Makasih. Malu, Sama malu. ya boleh juga.
Nanti pulang tolong diantar karena masih bayi. Ya, sama Kevin berulang tahun. Kevin kemarin itu mungkin tadi malam ada. Ayo Kevin. Mana? Ayo, sudah. Lagi ngomong. Selamat ulang tahun buat Pak Sumpono hari ini dan Kevin yang Tuhan sudah tambahkan juga usia 1 tahun lagi. Mari saudara, saya sudah membantu berdiri sekali lagi menghormati bacaan firman Tuhan. Kira mana? Yohanes 15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Dan saya akan bacakan, saudara perhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, tetap tampilkan ayat ini. Ayat terakhir dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, supaya apa yang kamu inginkan, apa yang kau rindukan, engkau dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2022, apa yang ingin kau dapatkan, apa yang ingin kau doakan terjadi, terlaksana dalam kehidupanmu. Ya, hanya engkau sendiri dengan yang Tuhan tahu. Tapi mari awali bukan dari ayat yang paling bawah, tapi awali dari ayat yang paling atas. Ayat ini luar biasa, saudara. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu terlebih dahulu. Jadi ada ayat mengatakan sebelum kita lahir, sebelum kita ada, Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menetapkan kepada kita. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan sudah percaya kepada kita terlebih dahulu. Baru kita percaya kepada Dia. Amin. Sebelum kita boleh ada di dunia ini, Tuhan sudah pilih kita lebih dahulu sebelum dunia dijadikan. Dia sudah cinta kepada kita lebih dahulu. Dia sudah percaya kita kepada kita dahulu. Tapi kondisinya kita lebih percaya yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Mari saudara, kalau Tuhan saja percaya kepada saudara, percayalah kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan, mari jangan pilih-pilih yang lain. Pilih Yesus, percaya kepada Yesus. Ya. Kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu. Percaya dengan lebih sungguh lagi. Saudara, ini hal yang luar biasa. Ya, seperti kontes pemilihan dari semua orang-orang yang tercantik di dunia, ya, Miss Universe yang ada, ya, itu dipilih, diperhatikan, dinilai dengan hal-hal yang luar biasa. Bukan hal-hal yang sederhana, tapi hal-hal yang luar biasa yang ditampilkan oleh orang-orang tersebut. Seleksinya mulai dari negara sendiri. Mungkin dari RT, RW naik terus sampai bisa lolos dari negara sendiri dan ditampilkan kepada negara di seluruh dunia. Berarti ini yang terbaik dari negeri saya. Dan bisa dipilih tampil sebagai seorang perempuan tercantik mewakili dunia ini, berarti sudah melewati proses yang luar biasa.
Tapi saudara dan saya tidak. Siapapun saudara, apapun kehidupan, apapun dosa kesalahan kita, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap pilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya, menjadi anaknya. Saudara, ini adalah kehormatan yang luar biasa yang diberikan kepada saudara dan saya, supaya kita menjadi anaknya, supaya kita menjadi miliknya, supaya kita boleh mengalami yang namanya apa yang kita doakan, apa yang kita minta diberikan, didengar oleh Bapa di surga. Makanya Yesus berkata, berdoalah seperti ini: Bapa kami di surga, dipermuliakan nama. Saudara, hal yang yang saya mau ajak jemaat Tuhan di bulan Januari 2022, dan terus saya mau ajak jemaat Tuhan mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tahun 2000 part kedua ini, bagian kedua, bukan tahun yang mudah, ya. Bukan tahun yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi percaya, apapun kesulitanmu, apapun kondisi yang kita hadapi, tetap percaya bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama Tuhan pasti akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Saya baca firman khotbah-khotbah, ya. Banyak hamba Tuhan, gembala, ya, mengatakan, membawa jemaat, mari alami terobosan di tahun 2022. Alami sesuatu yang sulit untuk kita boleh alami di kondisi seperti saat ini. Ya, sudah ada om, sudah ada tante, terus mulai ada, saya lupa di Israel atau di mana, flu, ya. Flu aja sudah kontaminasi dengan COVID-19. Kalau kita cuma ingat itu, lihat itu, saudara nggak akan maju-maju. Amin. Sekali lagi saudara, benar, COVID ini tidak bisa bisa kita biarkan, lupakan. Tapi percaya, hidup kita di tangan Tuhan, bukan di dalam karena COVID-19 ini. Betul ya? Kita mesti percaya, hidup kita di tangan Tuhan. Benar, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kita, tetap jaga, sayangi orang-orang yang kita kasih dalam rumah tangga kita. Tapi tetap kita mesti percaya, kalau kita ini mengalami terobosan dari Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada 3 hal yang saya dapat di sini saudara, dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Ada 3 hal. Yang pertama, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Yang pertama, pergi. Yang kedua, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ada 3. Kita disuruh pergi, menghasilkan buah, dan buah kita tetap. Tadi saya katakan bulan Januari 2022, saya mau ajak jemaat dalam kondisi apapun, situasi apapun, mari tetap membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kondisi seperti saat ini, ya, bagaimana orang mengajak jemaat, orang datang beribadah. Saya pernah saksikan, di bulu tangkis boleh, tapi ke gereja boleh. Saya pikir, kenapa ya? Ada apa? Saya tanya kenapa? Apa bedanya di bulu tangkis sama di gereja? Di gereja kan sempit, ventilasinya nggak ada. Kalau bulu tangkis kan gede di gor, gede sekali, tinggi. Tetap aja duduknya juga dekat-dekatan. Saudara kalau lagi semes, udah suruh duduk di depannya, teriak-teriak. Ya. Sedangkan nggak boleh teriak-teriak, saudara. Nggak tahu kan dia bawa apa enggak. 3 hal. Kita disuruh pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Saudara,
Saya dapat ayat begini saudara. Ada 3 orang yang dipercayakan pergi untuk menghasilkan. Ada yang menghasilkan, ada yang tidak. Yang menghasilkan semakin boleh menghasilkan, semakin boleh hasil yang luar biasa. Ada buah yang tetap, ada buah yang dihasilkan. Tapi ada yang tidak menghasilkan. Dia nggak mau pergi dan menghasilkan. Apa yang dipercayakan kepadanya, dia cuma simpan. Apa yang dialami orang ini saudara, dia nggak mengalami berkat dan pertolongan dari Tuhan. Buah di sini saudara, saya mau bawa saudara dulu tentang buah. Buah di sini saudara, bisa saja bicara tentang mujizat, bisa saja buah pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita mengalami itu, Tuhan tetapkan kita untuk kita pergi. Ada kepercayaan yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Kepercayaan itu apa saudara? Memberitakan Injil kepada semua orang. Saudara sudah dipilih, sudah ditetapkan, sudah dipercayakan Injil Kristus dalam kehidupanmu, supaya kita pergi untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Ya, itu bukan tugas saya Pak. Itu mah tugas pendeta, tugas penginjil. Ya saudara, semua kita yang sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah ditetapkan, dipercayakan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk kita pergi memberitakan Injil, menyampaikan Injil, supaya semua orang boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Saudara, dari dulu sampai sekarang, firman Tuhan, orang tua, hamba Tuhan dulu katakan, sudah berapa jiwa yang kau sudah bawa untuk Tuhan? Sudah berapa orang yang kau selamatkan untuk Tuhan? Kalau engkau sudah mengalami pertolongan, pembelaan dari Tuhan, saksikan kepada orang lain bagaimana pertolongan, pembelaan Tuhan sudah engkau alami. Saya selalu sama Pak Ate. Pak Ate kemana-mana penginjilan untuk memberitakan kasih Tuhan, cinta Tuhan. Oh itu mah urusan Pak Ate. Pak Ate nggak ngapa-ngapain. Saya pekerja, saya berusaha. Saudara, dimanapun marketplace yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, usaha yang Tuhan beri dalam kehidupanmu, di situ engkau boleh mensaksikan kebaikan Tuhan. Di situ bisa engkau ceritakan kebaikan pertolongan Tuhan. Di situ engkau bisa menceritakan Injil Tuhan kepada semua orang. Kalau ada kesempatan, sampaikan Injil. Jangan cuma sampaikan apa saudara? Omongan, cerita yang tidak baik, cerita orang, cerita tentang hal ini yang menakutkan, yang mengerikan. Dunia saat ini, orang saat ini perlu cerita yang memberikan kebahagiaan. Orang saat ini butuh cerita tentang bagaimana mereka bisa mengalami pembelaan dari kondisi seperti saat ini. Saudara pergi, sampaikan Injil, ceritakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan sudah menolong dan memberkati engkau. Dan saya yang kenal saudara, 10-12 tahun dia ikut pindah-pindah gereja, melayani, ikut hamba Tuhan kemana-mana. Itu akhirnya dia menikah, beda agama. Buat apa saudara? 10-12 tahun pergi kemana-mana, melayani, ikut gembala, pendeta, ya. Tapi itu ketika dia menikah, dia pindah agama. Apa saudara? Tapi anehnya, ketika di grup dia share terus saudara, Tuhan Yesus itu baik loh. Ini masih setengah nih, setengahnya masih milik Yesus, setengahnya sudah bukan. Tapi dia tetap share tentang kebaikan Tuhan. Dia share khotbah, dia share apa yang dia terima saudara. Banyak orang seperti ini saudara, cuma berani di sosnya dia,
tapi tidak berani berkata-kata secara langsung. Saudara mungkin mulai dari awal, saudara kirim-kirim dari orang khotbah ayat-ayat yang saudara memberkati saudara. Mulai dari hal yang kecil, saya percaya saudara akan bisa berbicara kepada orang tentang Injil pertolongan Tuhan, Injil tentang Yesus, Injil tentang keselamatan Tuhan Yesus. Pergi, sampaikan tentang Injil, beritakan tentang keselamatan, beritahu semua orang, selamatkan banyak orang, supaya banyak orang untuk lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Kondisi 2004 kedua nih, bagian kedua 2022. Ada yang tahu sudah. Tapi kita percaya bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Pergi, beritakan tentang Injil, beritakan tentang Yesus. Saudara, saya rindu. Saya percaya saudara juga rindu. Ya, bangku-bangku yang ada ya, terisi dengan jiwa-jiwa. Ya. Bukan tugas kami sebagai gembala, benar tugas kami sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Tapi saudara juga dipilih, ditetapkan untuk boleh bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Mari saudara, bawa saudara, penuhi tempat ini. Saya rindu saudara kita bisa melebar ke kanan, ke kiri, ke atas. Gak ada yang mustahil kalau kita boleh sama-sama pergi memberitakan Injil, pergi mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, menghasilkan buah. Saya percaya saudara, kita dipilih dari yang tidak bisa apa-apa. Kita gak mampu, kita gak dapat apa-apa. Tapi bersama dengan Roh Kudus kita bisa melakukannya. Ayat ini disampaikan pada saat Yesus dan murid-muridnya lagi perjamuan makan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus diserahkan untuk dibunuh, disalibkan dan mati. Dia beritahu pesan, dia beritahu hal yang ingin dia sampaikan, dia beritahu hal yang rindu dia inginkan terjadi bagi kita semua. Pergi menghasilkan buah, pergi bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ada hasil yang akan kau kerjakan. Percaya saudara, ketika engkau memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil tentang keselamatan, pasti ada hasilnya saudara. Mungkin satu kali kenapa dia nggak mau, dia nggak menolak. Terus saudara. Saya percaya satu kali kelak Tuhan akan menyentuh hatinya dan dia akan diselamatkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saya ikut satu persekutuan saudara, namanya Full Gospel. Dan presiden chapter setiap kali dia dapat renungan khusus Full Gospel saudara, dia bagikan. Dia datang satu bapak, dia kasih terus. Dia nggak tahu itu renungannya dibuangkan, disobekkan. Dia nggak tahu, dia nggak peduli, dia tetap kasih tiap bulan. Dia datang tiap bulan, dapat yang baru dia beli, dia kasih terus, dia kasih terus. Sudah nggak tahu berapa eksemplar yang dia sudah berikan renungan. Tapi satu kali kelak orang ini datang dan beribadah di ibadah Full Gospel. Duduk di belakang, ketika selesai ibadah, dia kaget sudah presiden chapter ini. Dia senang sekali. Saudara, ketika engkau beritakan Injil, sampaikan, bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, mungkin engkau dianggap nggak ada saudara, dicuekin. Tapi satu kali kelak, ketika engkau berdoain orang itu, tetap layani orang itu, injili orang itu, pasti satu kelak dia akan datang beribadah kepada Tuhan dan jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Ada buah yang dihasilkan. Seperti tadi saya katakan, 3 orang diutus pergi. Ada yang bekerja, dihasilkan, dia kembalikan. Ini saya sudah hasilkan sesuatu yang baik.
Datang lagi yang satu ini, walaupun cuma sedikit, tapi saya menghasilkan. Ada yang satu datang, saya cuma dapat satu. Yang lain dapat banyak, saya cuma dapat satu. Ngapain saya mau kerjain? Saya diemin aja. Apa yang didapat oleh orang ini sudah? Dia dicampakkan, dia dibiarkan. Jangan sampai saudara sudah dipilih, sudah dipercayakan, saudara tidak pergi dan menghasilkan buah. Saudara nggak peduli, yang penting saya diselamatkan, yang penting saya sudah terima Yesus. Nggak peduli orang tua saya, kakak saya, adik saya nggak peduli. Yang penting saya sudah diselamatkan. Enggak, saudara. Kalau saudara dipilih dari antara keluarga saudara, berarti saudara dipercayakan untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara saudara. Berarti saudara ada hak eksklusif yang dipercayakan firman Tuhan untuk saudara beritakan kepada keluarga saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan saudara biarkan. Jangan sampai nanti di surga, saudara di surga, anggota keluarga saudara di neraka. Dia teriak-teriak, oh gara-gara kamu, kenapa kamu nggak beritahu tentang Injil kepada saya? Kenapa saya nggak diberitahu tentang Yesus? Sekarang saya mengalami hal yang tidak baik. Ada satu pengusaha, dia bilang begini, aduh Pak, usaha saya lagi begini, aduh begini. Padahal yang saya dengar saudara, dapurnya itu bukan dapur. Orang selalu bilang dapur ya. Dapurnya selalu menguap ya. Mesinnya selalu bekerja jalan terus. Mesinnya itu tidak pernah berhenti menghasilkan. Tapi selalu mengeluh, aduh Pak saya ngalami begini, aduh begini. Padahal terima orderan terus, ngalami orderan terus. Tapi selalu ngeluh, kenapa dia ngeluh? Padahal dapat 1-2 orderan aja di tahun seperti yang sukar ini, sulit ini bagi pengusaha. Itu adalah hal yang luar biasa. Amin. Tapi orang ini mengeluh terus. Saya bilang, Pak, yang penting kan kalau bisa makan, minum, bisa kemana-mana. Saya lihat di sosial media bisa nikmati kemana-mana, tapi mengeluh terus. Kalau kita mengeluh terus, saudara, berarti kita nggak percaya sama Tuhan yang sudah menetapkan kita. Amin. Kesaksian yang baru lahir tadi, saya bisa lahir, bisa ada di sampai saat ini, itu cuma karena cinta Tuhan. Jangan sampai saudara kita dibawa dari tahun 2021 part bagian pertama masuk di bagian ke-22 untuk kita dibinasakan. Karena apa? Kita nggak pergi memberitakan Injil dan tidak bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Pergi, hasilkan buah, dan biarlah buahmu itu tetap. Orang yang sudah bekerja pasti ada upahnya. Upahnya apa saudara? Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, pasti dijawab oleh Tuhan. Pasti didengar oleh Tuhan. Pasti kita akan mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ini saudara, jiwa-jiwa, kondisi seperti saat ini memampukan kita untuk bukan saja kita boleh mengalami terobosan, tapi kita boleh bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang lagi banyak yang tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu harus bagaimana. Itu bagian kita. Pergi saudara, beritahu ada Tuhan Yesus yang bisa memberikan jalan keluar. Kalau engkau mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Banyak orang sekarang, orang Kristen goyah karena kondisi seperti saat ini. Butuh firman Tuhan, butuh Injil,
untuk mereka dikuatkan kembali. Saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, sudah dipercayakan mandat firman Tuhan. Kalau saya mau bilang, salah sendiri saudara datang ibadah saat ini. Saudara sudah dengar firman Tuhan, pergi, hasilkan buah, biarlah buahmu itu tetap untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara ada pagi hari ini, berarti ada maksud Tuhan. Saudara pulang di tempat ini, saudara bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada saudara-saudara, keluarga saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Pak, banyak tantangan, pasti saya dimarahi, saudara. Kalau kita usaha sendiri, sulit sukar. Tapi bersama Tuhan, pasti ada jalan supaya keluarga kita, siapapun yang belum kenal Tuhan Yesus, bisa diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini mungkin sudah dengar ada teman saya, aduh gak ibadah, beritahu, kasih tahu, beribadah. Kita perlu beribadah. Kita boleh sehat baik, itu bukan karena usaha kita, itu karena Tuhan yang begitu luar biasa. Ayo ibadah. Di tempat kamu belum bisa ibadah, di tempat ini sudah bisa beribadah. Beribadah saudara. Anjurkan mereka beribadah. Di kondisi seperti saat ini, kita perlu mengajak orang-orang untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara coba aja, seminggu tanpa saudara berdoa, seminggu tanpa saudara datang kepada Tuhan, coba lihat hasilnya. Saya di rumah ikut online, beda saudara. Benar gak? Pasti beda. Beda dengan yang kita boleh datang beribadah, bersekutu. Kita bisa memuji Tuhan, beribadah saudara. Kalau online, nanti ada telepon masuk, di pause dulu. Ya, halo, ada. Kan dengar saudara. Hilang lagi, ada tamu, di pause lagi. Padahal itu kadang live. Betul ya? Dan live, ada tamu, berarti ngobrol lah, hilang saudara. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Amin. Kita perlu Tuhan Yesus. Kalau saudara dipilih, ditetapkan, dipercayakan Injil keselamatan, mari beritakan itu, sampaikan kepada orang lain supaya banyak jiwa-jiwa dimuliakan bagi nama Tuhan. Saudara, mari saya mau ajak, kalau ada tetangga saudara siapapun yang belum beribadah, ajak mereka beribadah. Jangan lihat tempat, aduh tempatnya ada ventilasi, anginnya itulah sirkulasinya, udara yang begini nanti kena ini saudara. Kalau saudara cuma lihat itu saudara, nggak melihat bagaimana berkat Tuhan memberkati saudara, hilang saudara. Betul? Harapkan sesuatu yang baik dari Tuhan, maka hal yang baik juga kita akan alami. Pergi menghasilkan buah, dan biarlah buahmu tetap dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kau doakan, apapun yang kau minta, apapun yang kau inginkan, didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan naikkan pujian, melayani lebih sungguh. Saudara-saudari ditetapkan, dipilih oleh Tuhan, supaya kita boleh memberitakan tentang Injil keselamatan untuk Tuhan. Melayani, karena dia sudah melayani lebih dahulu. Mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara. Dia percaya kepada saudara. Tuhan ingin supaya saudara dan saya boleh lebih percaya kepada dia, karena dia yang sudah mempercayai kita, percaya kepada kita. Melayani lebih sungguh. Melayani
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari saudara, siapkan kita bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani Saudara, kita tutup mata jasmani kita, renungkan firman Tuhan saat ini. Ada doa-doa yang ingin supaya Tuhan menjawab doa-doa. Ada keinginan-keinginan yang belum tercapai di tahun 2021. Mungkin ingin kau capai di tahun 2022. Hasilkanlah buah terlebih dahulu. Kita dipercayakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus, supaya kita pergi, supaya kita menghasilkan buah, dan buah itu tetap ada hasil yang kita boleh kerjakan untuk Tuhan Yesus. Waktunya adalah sekarang untuk kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bukan bilang tugas itu tugas orang lain, bukan tugas saya. Kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan, kalau saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah percaya kepada engkau lebih dahulu, mari hasilkanlah buah jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, buah jiwa-jiwa untuk diselamatkan, buah jiwa-jiwa yang perlu ditolong, buah jiwa-jiwa yang perlu mengalami damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Pergi, beritakan tentang kasih Tuhan. Waktunya sudah singkat. Waktunya sekarang ini saudara boleh menyampaikan, memberitakan tentang keselamatan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara yang ada, jangan berpangku tangan saja, berdiam diri. Layani Tuhan lebih sungguh lagi dengan menghasilkan buah-buah yang luar biasa untuk kemuliaan bagi Tuhan. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami lebih dahulu. Engkau telah memilih kami dari orang-orang, begitu banyak orang-orang di dunia ini, untuk boleh mengalami keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah percayakan Injil keselamatan bagi kami, supaya kami boleh pergi, supaya kami boleh menghasilkan, supaya kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Tuhan bertolongkan setiap kami. Kami mungkin tidak pandai berkata-kata,
kami mungkin tidak pandai memberitakan tentang Injil, berkhotbah, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang akan memampukan kami, yang akan menolong kami. Roh Kudus, tolong setiap jemaat agar boleh menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketidakmampuan kami, ketidakpandaian kami dapat diatasi dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Tolong Tuhan, bawa hal yang baik untuk kami boleh percayai bahwa Engkau yang menyuruh kami, Engkau yang tetapkan kami untuk membawa Injil keselamatan dari surga untuk semua orang. Tuhan juga yang akan memampukan dan menolong kami. Tolong kami Tuhan, seberapa sulit sukar kami boleh membawa Engkau, tapi kami percaya Tuhan yang akan mampu menolong kami mengerjakannya lebih daripada apa yang kami boleh kerjakan. Kami bawa Injil keselamatan ini kepada orang tua, keluarga kami, yang saudara kami yang belum kenal Engkau, teman-teman kami yang tidak lagi beribadah saat ini. Kami akan beritakan tentang bagaimana Allah akan bekerja bagi mereka, untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan, untuk mereka boleh berdoa kepada Tuhan, untuk mereka boleh memuji dan bersorak kepada Tuhan dalam ibadah mereka, dan mereka boleh mengalami pertolongan pembelaan Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan, ada upah yang akan kami terima, ada apa yang akan kami oleh alami daripada-Mu Tuhan. Engkau juga yang akan menolong kami dan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kehidupan kami, supaya kami ada buah-buah yang kami boleh bagikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dapati Tuhan. Kami akan pergi dan memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang dan menghasilkan buah untuk Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji-puji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami bawa, persembahan kami yang kedua ini, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Apa yang tak pernah pikirkan? Tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Ada yang disampaikan? Ada. Saja kita akan berdoa buat Pak Sungkono yang berulang tahun hari ini, dan saudara Kevin. Kevin tanggal berapa ya? Tanggal 4 Januari. Bulan Januari banyak yang ulang tahun. Kalau dikumpulkan saudara mungkin bisa ya ngobrol lah yang ulang tahun bulan Januari. Terima kasih ya. Ya, ada Alicia juga. Alisa minggu depan. Iya, maksudnya kan ada Pak Budi. Pak Budinya nggak ada. Ya, dikumpulin saudara. Iya. Mereka yang kumpulin uang, kita yang habisin saudara. Itu idenya Pak Yohanes. Tuhan, ya, boleh menikmati kebaikan Tuhan supaya hal yang baik. Saudara, saya rindu saudara boleh bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ya.
datang beribadah kepada Tuhan. Memang sulitnya saudara. Kebanyakan orang Kristen mau lihat gerejanya di mana, gede enggak, full musik enggak, yang main musik siapa apa semua. Kalau semua ngelihat itu saudara, waduh, ya, susah saudara. Mari, saya percaya tugas ini bukan tugas hamba Tuhan saja, tapi bagi tugas kita semua untuk bawa jiwa-jiwa supaya diselamatkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari sudah bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dan sambil kita akan berdoa buat Bapak Sungkono yang ulang tahun tanggal 9 hari ini dan Kevin yang tanggal 4 Januari kemarin. Besar anugerah-Mu melimpah. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Mari Pak Sungkono dan Kevin bisa tampil ke depan. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ini yang kami alami, terlebih dialami oleh Pak Sungkono dan Kevin yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Bukan kuat, bukan gagah kemampuan mereka, tapi semua karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan. Mereka boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami hanya bisa berdoa untuk mereka, tapi kami percaya Tuhan sudah siapkan hadiah yang istimewa, sesuatu yang luar biasa untuk mereka boleh nikmati di tahun 2022. Bukan dengan kemampuan mereka, kepintaran mereka, tapi semata-mata dengan pertolongan, dengan kasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan saat ini kami mau berdoa untuk Pak Sungkono dan Kevin yang Tuhan sudah tambahkan usia mereka di minggu ini Tuhan. Kami mohon Tuhan saja yang akan turun tangan memberkati mereka dengan hal yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa Tuhan bersama jemaat yang ada. Memohon kiranya berkat dan sukacita dan pertolongan Tuhan memberkati mereka berdua dengan hal yang luar biasa. Mulai Tuhan berkati Pak Sungkono saat ini Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan sudah berkati. Mari Tuhan, dengan bertambahnya umur Tuhan akan tambahkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sulit untuk dipikirkan dengan pikirannya, tapi boleh nyata terjadi dengan pertolongan Tuhan. Biar Tuhan Engkau melakukan Pak Sungkono boleh melewati hari-hari ini, bulan sampai tahun ini Tuhan, dengan pertolongan kasih Tuhan dan berkat kasih Tuhan yang nyata dialami oleh Pak Sungkono, lebih lagi, lebih luar biasa dari hari-hari yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat Kevin Tuhan, memberkati Tuhan, tolong kehidupannya yang masih muda ini, studi pelajarannya, di masa depannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong memampukannya, cita-citanya, apa yang akan dia kerjakan lakukan menjadi berkat dan pertolongan Allah memberkati dalam kehidupannya dengan pertolongan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pekerjaan usaha, studi pelajaran jemaat Tuhan yang ada. Memampukan mereka
boleh melewati hari lepas hari dengan pembelaan dan pertolongan Tuhan. Hasil yang mereka dapat di hari ini biarlah boleh memberkati kehidupan rumah tangga mereka, memberkati segala usaha mereka, memberkati segala pendidikan studi mereka dengan hal-hal yang luar biasa. Bagi menolong anak-anak kami yang belum boleh masuk sekolah, boleh belajar dengan baik dengan pertolongan Tuhan, berkati dengan kepintaran, kepandaian, hikmat, marifat dari surga, agar mereka boleh belajar dengan lebih lagi, lebih sungguh lagi, lebih serius lagi Tuhan, agar dapat yang lebih baik lagi untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya selama berapa minggu mereka tidak sekolah, mungkin mereka sudah lupa, tidak mengingat lagi, tidak menghafal lagi, tidak berhitung lagi. Tapi kami punya Tuhan yang akan memampukan anak-anak kami dalam studi pelajaran perkuliahan mereka, agar mereka semakin boleh diberkati dengan kepintaran kepandaian yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun mereka akan onsite di sekolah mereka, Tuhan berkati kesehatan anak-anak kami, agar mereka bisa belajar dengan lebih baik, tidak lagi terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang menjaga, melindungi, memproteksi kehidupan kami, jauh melebihi dari apa yang kami bisa bayangkan. Karena kami punya Tuhan yang akan menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Sertai perjalanan jemaat Tuhan kembali ke rumah mereka masing-masing, ataupun yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan tetap beserta dan memberkati kehidupan kami. Kami akan pergi membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan setiap jemaat, mampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa buat Pak David yang berulang tahun tanggal 3 Januari kemarin. Tuhan tolong kehidupannya, kesehatannya, biarlah tahun ini boleh mengalami perubahan sikap, perbuatan kehidupannya, boleh menghasilkan buah-buah yang tetap, buah-buah yang luar biasa, untuk menjadi saksi dan berkat dimanapun Pak David pergi, dimanapun Pak David boleh berada. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, memberkati, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Manis memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Pak Sungkono. Selamat ulang tahun Kevin. Anak-anak